Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah dari Prodi Ekonomi Syariah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. NIM 2021 10290-756. Di sini saya akan menanggapi tentang ilmu ekonomi makro yang diberikan oleh Dr. Andes Kiai Haji Abdul Wadud Nafis, LCMEI. Sebelum saya membahas tentang ilmu ekonomi makro, saya akan membahas tentang pengertian ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari dua kata Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos sendiri berarti rumah dan nomos berarti pengelolaan atau manajemen rumah tangga. Jika digabungkan yaitu menjadi oikos nomos, yang dengan artian pengelolaan atau manajemen rumah tangga. Definisi ilmu ekonomi menurut Adam Smith yaitu sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usaha untuk menganalogasikan dan mengolah sumber daya yang dimiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Ilmu ekonomi sendiri itu terbagi menjadi tiga, yaitu deskriptif, terapan, dan teori. Ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif yaitu kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu. Misalnya ekonomi Indonesia pada era Orde Baru. Dan pengertian ilmu ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Sedangkan ilmu ekonomi teori adalah ilmu yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dari usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ilmu ekonomi teori sendiri itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu ilmu ekonomi teori mikro dan ilmu teori makro. Ilmu teori mikro adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku konsumen dan perusahaan, serta penentuan harga pasar dan kualitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Ilmu ekonomi makro. Ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan juga pasar. Konsep dasar ekonomi makro yaitu ada 7. Yang pertama pendapatan dan pengeluaran, yang kedua pengangguran, yang tiga uang dan fungsinya, yang keempat inflasi dan deflasi, yang kelima permintaan agregat dan penawaran agregat, yang keenam keseimbangan IS dan LM, yang ketujuh ekspor dan impor. Sekian yang dapat saya tanggapi, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.